Di etalasinya Doktif, kayaknya kemarin sudah ada deh etalasi. Cuma 300.000, 400.000 guys. Udah ada. Tuh lihat. Kemarin kalau Doktifnya pas lagi Doktif live itu kalian dapat tumbler, terus dapat lagi cincin yang kecil. 400.000 dapat 2 cincin loh sama tumbler. Ber. Tuh hadiahnya aja udah banyak. Belinya di Kak Selora Sudi 1,9 nggak dapat kartu. Mehong say. Itu mahal guys, tak ajarin Doktif ajarin. Itu overprice. Mending kalian beli di Roystone, Doktif nggak jualan Roystone ya, ini Doktif pakai dan keren banget bling-blingnya tuh, lihat tuh. Tuh lihat kan nggak ada bedanya kan tuh, sama kan? Kakalang say. Gus. Gitu. Oh iya, Doktif juga mengucapkan Happy Milad ya buat Laura, anak dari Teknik Kita Mirzani. Oh, ulang tahun ya? Iya, hari ini. Happy birthday. Happy birthday buat Laura Mirzani. Ya. Berarti udah 18 ya? Udah 18. Wah, happy birthday Laura. Happy birthday sayang. Doktif gak kenal sih sama Laura. Jadi belum pernah ketemu. Doktif itu dikenalin sama Nikita itu sama si Sela. Aku juga belum pernah sama Laura. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang sindikat, Aduh, gondolmu sindikat bahasa Jawa. cocok logi. Berusaha untuk gimana, ternyata enggak. Terus sampai sekarang Doktif masih santai-santai aja. Belum ya. Kalau misalnya emang Doktif itu terbukti bersalah atau gimana, Doktif nggak akan seperti ini, masih live, masih jualan, masih dengan santainya gitu loh. Ada lagi DRL bilang apa 100 miliar segala gitu ya buat review yang baik-baik gitu ya. Gitu 100 tag buat kamu gimana ya, Doktif tantangin gitu loh. Boleh nanti kalau RJ Restoratif Justice Doktif minta 100 tag. Wow, 100 tag kalian aja banget. Restoratif Justice Doktif meminta DRL misalnya gini, Dok boleh kan Doktif jangan lanjutkan laporannya di Polda. Oh boleh DRL boleh sini Doktif minta 100 tag. Udah gitu aja deh sekalian. Bener nggak Mamski? Biarin aja tuh sekalian. Dah sebel banget ngeliatin kalian ini kelakuan. Ini makanan sehat guys, kalian harus makan sayur ya, rajin makan sayur. Rajin makan sayur sayang. Iya. Fani lapar, Fani harus lapor sendiri guys, harus lapor sendiri. Gitu, nggak bisa Doktif yang lapor. Jadi kalian yang nge-push aja, jangan nge-push Doktif mah nggak bisa nge-push. Yang lapor mah yang lapor harus orangnya langsung. Doktif yang mengalami. Nggak boleh. Gitu. Nanti paling Doktif dijadikan saksi. Karena ngelihat video itu, Doktif dengan senang hati jadi saksi. Aku juga lihat. Udah kan? Kalau memang mau dibantu. Jadi saksi ya? Mau. Tuh, mungkin jadi saksi juga nanti Fanny. Kita bakalan jadi saksi. Buat bela perempuan ya. Gemes ngeliatin kayak Jadi gitu. pengen banget tuh ngeliatin Perkakas tuh. Coba kalau di depannya Perkakas, di depannya Doktif Perkakas mau ngomong apa? Beras, panci, gelas lu bawa, kue di dalam toples lu bawa, kebiangetan lu. Oh, itu kebiangetan banget. Biangetan lu kok dadi lanang ra karu-karuan. Apa kon ke Indonesia dapat duit dari masyarakat Indonesia, wanita-wanita Indonesia. Masalah panci. Panci. Tuku mobil loh, piring, sendok, garpu, keropok, apa? Kue cookies di toples. Herat. Oh, biasanya kalian itu lanang kok tuku mobil Femi. Boleh. Apa ini? Oh iya nggak boleh. Oh iya. Ya. Ya wis. Guys. Si Boy ngomong Jawa. Iya, Doktif ngomong bahasa Jawa, guys. Bahasa Jawa kok ya iso kena. Ngerti ya? Kok ngerti ya? Mamski cantik. Oh, cantik banget kan. Pecel lele enak banget guys. Doktif paling suka pecel lele. Itu enak banget. Pecel lele di dekat kompleknya Doktif enak banget. Pecel lele. Doktif pernah ngajakin Mufid makan pecel lele. Jadi Doktif pernah ngajakin Mufid makan pecel lele bersama dengan stafnya Doktif ya. Terus tiba-tiba dibilang Doktif ngegerayangin apa ya itu ya, bujer-bujernya yang bilang, bukan dia sih. Dia nggak pernah keluar dari mulutnya sendiri. Oh, dia mah pinter.
Hah? Pinter dia. Nggak pernah. Dia terfilter kalau dari dia sendiri. Tapi bujur-bujurnya tiba-tiba tersebar saya. Tiba-tiba kok dibilang dokter ngegerayangin ngeraba-raba. Kapan ngeraba? Jadi banyak hal-hal yang dokter tuh bengong dapat cerita tuh. Ini briefnya tuh gimana ya briefnya ya? Jangan sok cakapan deh. Berliannya dari Royston. Royston guys, ini bukan berlian, ini batu. Batu moissanite yang ini ya, yang ini loh. Yang gede ini kalau asli ini soliter. Ini 3 karat. Ini batu moissanite 3 karat guys. Gila itu kalau asli 3 karat. 350.000, 400.000. Iya. Larang. Apalagi yang bening. Oh, bening banget ini colorless dia. Warnanya emang bener-bener ini kualitas batu moissanite-nya kualitas nggak kaleng-kaleng ini. Itu bagus banget kan? Bagus banget. Gitu. Lagi ya? Dokter nggak ngikutin sidang tadi, yang ngikutin Mamski. Tadi sidangnya itu cuma nggak ngikutin sidang. Nunggu 2 lawyer dari masing-masing pihak itu menyerahkan dokumen-dokumennya. Nah setelah tergugat satunya dipanggil nggak ada, tergugat 2 nggak ada, akhirnya hakim memutuskan ditunda sampai tanggal 11 Juni. Catat tanggalnya 11 Juni. Ini bukan berlian, pernah nanya dokter beli berliannya di mana? Guys, ini bukan berlian ya yang ini ya. Jangan ngelihat yang ini. Tuh, tapi ini bagus banget. Jadi kalau kalian yang nggak tahu berlian, orang-orang pasti nyangkanya ini asli berlian. Ini belinya di Royston. Di etalasenya dokter ada deh. Royston tuh lihat tuh, bagus banget kan tuh. Tuh lihat. Dan ini harganya cuma 300 ribuan. Jadi kalau sampai ada yang jual di sini 1,9 tuh dokter mengelus dada. Astagfirullahaladzim, lu untungnya berapa ribu persen sih? Terus kalau mau tuker tinggal tambah 100 tambah ribu. lagi 100 ribu lagi. Makin untung. Tinggal diputar-putar aja tuh Jadi barang. jangan bisnis seperti itu. Ya, Rasulullah nggak ngajarin begitu. Rasulullah bilang 10 pintu rezeki, 9 diantaranya dengan cara berdagang. Ya, tapi bukan artinya keuntungannya itu ribuan persen. Rasulullah nggak ngajarin gitu. Nggak boleh. Paham? Gitu loh. Oke. Insya Allah nih kita baik. Tadi ditanyain sama Bang Fahmi sih nih kita sehat-sehat aja gitu. Tuh nih kita sehat-sehat aja. Dok sidangnya kapan? Kadung beli kuota katanya gitu. Udah terlanjur ada yang beli kuota buat ngeliat sidangnya Mamski tadi. Gimana sih? Simpan sampai 2 minggu lagi. Kuotanya bisa kan untuk 2 minggu lagi? 2 minggu lagi. Bisa kan guys? Sampai 2 minggu lagi nanti. Nanti Doktif ke Jakarta Selatan, Doktif mau nanya DRL. Lu apa-apaan sih? Ya. Kok bisa naik sidik? Gimana ceritanya ini? Naik sidik loh. Ya Allah ya Robi. Terus dia mau tanya ke penyidiknya. Iya. Ada apa Pak? Jangan dah ada atensi-atensi atasan gitu ya. Ada mambel juga itu. Ada atensi-atensi dari atasan. Padahal udah jelas white tomatonya emang review gitu. Terus, oh iya, Mamski dibilangnya gini, saya kecewa karena ternyata belinya bukan di saya gitu. What? Terus kalau misalnya emang belinya nggak di kamu, terus dokter belinya dari orang tuh dapatnya dari kamu. Parah ya, mau begini ya, mau begini ya. Kamu mau nyalahin penjualnya, afiliator kamu. Enggak itu. Kamu mau salahin orang yang beli sama dia, abis itu dijual lagi, dia mau nyalahin penjualnya. Gak bisa kayak gitu dong. Yang udah menerbitkan, udah meluncurkan, mempunyai, memiliki brand itu tanggung jawab dari ownernya. Mau cuci-cuci ya? Mau cuci-cuci ini udah tangan sama ya? loh, template-nya sama. Mau cuci-cuci tangan template-nya ya? sama ya, Bu? Hah? Template-nya sama. Jadi semuanya bilang, oh itu kan bukan kita. Sama? Sama loh. Sama. Nggak, yang lucunya lagi DRL dulu pernah bilang kan dia kan edukator krem abal-abal dulu dia bilang. Oke. Berkat saya masyarakat Indonesia jadi pintar, gitu kan? Itu hanya trik kamu supaya masyarakat percaya sama omongan kamu terus beli produk kamu. Kan kamu bilang kenapa kok yang tinggi-tinggi omsetnya ya? Karena omset yang tinggi-tinggi itu yang banyak kan nipu masyarakat gitu.
Kalau yang kecil-kecil ngapain? Kalau yang gede-gede ya kamu. Salah satunya itu. Dan ternyata terbukti kan Badan POM mengeluarkan WT Tomato nggak ada tomat putihnya. Terbukti kan? Nggak ada kan? Nah, itu udah berapa ratus miliar uang masyarakat yang kamu ambil? Ratusan miliar. Hitungan teh. Ya Allah. Ya, jadi wajar kalau dokter itu gregetan sama kamu tuh wajar. Balikin dulu uang masyarakat. Gitu. Kalau yang belain ya berarti mereka membela para Itu. peniview masyarakat gitu. Ya. Silakan bela, biar aja nanti kan di akhirat kan akan ada hisapnya. Kubu mana nih kalian nih? Kubu pembela yang meniview masyarakat atau yang membuka mata masyarakat? Betul. Gitu aja. Persekusi jalan, insya Allah akhir bulan naik sidik. Ya, amin. Nanti ya bulan Allah. depan panggilan lagi. Gak sabar pengen lihat. Iya kan? Panggilan lagi. Melelahkan sih, tapi kalau yang kayak begini bukan melelahkannya, itu kayak kita berjuang di jalan apa ya? Perjuangan jihad fisabilillah. Iya, perjuangan tuh harus. Jadi nggak lelah, kenapa? Nggak boleh Karena lelah. menyenangkan sih manusia. Iya. Akhirnya masyarakat jadi cerdas, itu seneng gitu. Ada nggak perubahan, gampang. kan? Nggak gampang di TV lagi. Produk mahal itu pasti yang namanya isinya pasti bagus, apalagi yang jualan dokter Pret. Nggak ada itu. Pret, tau nggak? Nggak. Iya benar. Gitu. Boleh kok dokter itu berdagang, itu boleh, nggak ada larangan. Di luar berdagang boleh kok. Tapi harus jujur. Terus yang diutamakan tuh di otaknya bukan nomor satu, bukan uang gitu, bukan uang ya. Benar. Jadi gimana caranya kita bisa membantu masyarakat gitu ya. Iya sih harusnya itu. Iya, karena kan dokter beda sama pengusaha. Kalau dokter murni pengusaha melepas titel dokter, baru dokter dipikirnya gimana dapat cuan gitu. Itu wajar guys. Tapi kalau dengan profesi dokter nggak bisa. Asasnya dokter kan beda kan, Tetep Say? iya, ada sumpah. Ada sumpahnya kan? Gitu loh. Itu dia. Kalau pengen jualan bener, lepas titel dokter. Lepas, sudah kamu bukan dokter lagi, lepas dari sumpah kamu. Kamu mau review masyarakat kayak apapun silahkan. Ih tega tapi ya. Gitu loh. Tapi kalau kamu dokter, ojo macem-macem, ono sumpah di otak kamu itu tetap intinya tuh mau nolong, gitu loh. Bukan cari cuan, boleh cari cuan, silahkan. Gitu. Kalau cari cuan kok dodolan wae tomato sing gak ono wae tomat putihnya. Jadi itu apa? Apa isinya? Biasa alergis glutathione. Alah, yang kayak biasa di skincare pada umumnya. Dan dia kan mengakui kalau pengen mahal tinggal ditempelin stiker. Dia mengakui kok. Ada kan? Ada kontennya. Dia bilang Nanti kasih kalau pengen tahu, mahal nanti kasih tahu. tempelin stiker aja. Itu omongannya dia. Kalau gitu kasih tahu ke si penyidik nanti. Kok bisa ya ada orang kok hatinya mati gitu, dia ngomong kayak begitu santai aja dia. Kok bisa ya guys? Karena Ya? selama ini nggak ada yang ngurusin, Say. Karena selama ini tuh nggak ada yang protes. Diem aja. Nah ini kan setelah kita kayak mencermati dan setelah di highlight baru kan, oh iya ya ngomongnya gini loh gitu. Dulu tuh kayak lewat gitu loh. Pada saat DNA salmon keluar, Goyang. ya DNA salmon keluar, DNA salmon, tau nggak Mams yang disalahin siapa? Siapa? Dokter Taruna, Ya ampun. kepala Badan POM. Lempar lagi. Lempar lagi kepala Badan POM. Kasihan dong. Padahal udah jelas itu relabeling, mengganti label. Udah jelas, sampai Badan POM-nya aja bilang dokter kayak nggak tahu aja gimana orangnya. Bisa-bisanya malah nyalahin institusi, nyalahin dokter Taruna. Wah, ngawur ya. Gitu. Kok bisa sih? Aduh. Udah jelas salah banget, White Tomato udah jelas. Mungkin ya guys, kalian omongannya dokter ini silahkan kalian cermati. Pernah nggak sekian tahun Badan POM bisa-bisanya merilis produk White Tomato yang dijual di pasaran dengan yang didaftarkan, atau nggak usah White Tomato, produk lain? Pernah nggak Badan POM merilis? Tidak pernah guys, tidak pernah. Riwayat Badan POM tidak pernah merilis menyandingkan antara produk ya yang White Tomato yang dijual di pasaran dengan yang didaftarkan, itu tidak pernah. Iya. Tetapi kemarin di IGOI ya,
Badan POM merilis antara yang dia jual dengan yang dia daftarkan. Seberapa hebatnya Badan POM sekarang, berani tegas untuk membongkar DRL. Iya sih, ya Allah. Dokter salut, apresiasi Salut terhadap ya. Dokter Taruna, Badan POM keren Banget. keren banget kalau sekarang ya. Ya, perbaikan, Gitu. ada perbaikan. Tuh, luar biasa, perbaikan Badan POM luar biasa. Udah tegas banget sekarang. Jadi nggak ada ya yang namanya mau siram-siram tanaman Badan POM, nggak ada. Iya, bagus. Badan POM bagus berdiri banget. langsung, apalagi diawasin oleh Pak Prabowo. Laporannya langsung ke Bapak Prabowo. Mantap. Nggak ada jadinya. Hebat banget. Jadi pada saat Doktif itu keluar, Doktif nangis, Mamski. Iya ya. Doktif nangis karena secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Badan POM tidak berpihak ke DRL. Yes. Karena Bagus. selama ini banyak banget isu-isu di luar bahwa Badan POM itu ada di pihaknya DRL. Jadi dugaannya itu dibayar lah. Oh, itu kan bikin mencoreng nama baiknya Mencoreng Bepom. nama baik Iya. Bepom. Makanya Dokter Taruna pada saat di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, Bang Deddy ya, aku nonton juga ingat itu. nggak guys, di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, Dokter Taruna jelas-jelas menekankan jangan asal bicara, jangan bicara kalau Badan POM itu menerima kiriman siraman macam-macam. Ada buktinya tidak? Iya. Dan ternyata Badan POM dengan tegas merilis white tomato. Congratulations, Dokter sampai nangis. Amal ibadahnya Dokter Taruna, ya Allah, dilipat gandakan sama Amin, Allah. Badan amin, POM amin, juga amin, ya begitu, Allah. semakin maju. Gitu. Amin. Terima kasih untuk semuanya, jajarannya deputi, jajaran deputi, terus juga Pak Irwan. Aduh, luar biasa. Terus Teh Vera juga luar biasa. Ya, Teh Vera Brand Strategy itu juga dihajar luar biasa. Dulu ngelapornya kayak iya. wih cuapek luar biasa. Teh Vera juga begitu, tapi sekarang alhamdulillah laporan Teh Vera juga segera ditanggapi oleh Badan POM. Thank you Teh Vera, tidak pernah lelah Mantap. berjuang. Oh, Vera, Dokter iya, Ika, Dokter Ika, Dokter itu Ika. luar biasa juga perjuangannya. Jumpalitannya, beban, luar biasa. Tekanannya luar biasa guys, tekanannya luar biasa. Dan kita nggak dibayar. Gak ada yang Spesial bayar pun. ini, boro-boro. Ya, terima dana tekan sopo, heh? Siapa yang mau bayar? Dan apa-apaan? Iya, si Buton pernah apa? Si Buton apa siapa itu? DRL, bujer-bujernya si DRL bilang begini, dapat terima dana dari SP sama KM, MK. Doktif pikir SP itu Bang Surya Paloh. Kan Oh nggak ya bisa. paham. Siapa ya? Dipikirnya Sandi. Walah. Dipikir Doktif dapat dana dari Sandi. Kenal dari Sandi aja baru. Oh, baru ketemu aja aku belum ya. Aku aja belum sempat ketemu loh akhirnya. Sandi ya. Masih belum ketemu SP tuh juga. Doktif kirain Bang Surya Paloh. Habis Wah. itu KM tuh Doktif bingung MK. KM tuh siapa sih? Maharani Kemala. Ya ilah Tuhan. Jadi Doktif tuh dapat aliran dana dari mereka. Lah, Fitnahannya begitu. Gempuran giringan opininya seperti cocok itu. logi lagi ya, cocok logi. Tapi nanti Doktif sebentar lagi bakalan uji yang MK. Lagi dimasukin lab. MK Skin. Oh iya, itu kan baru launching. Doktif langsung ambil. Nanti Doktif lakukan uji lab. Nanti hasil labnya keluar, Doktif bakalan keluarin hasil dari MK Skin. Ya. Oh iya, itu udah beredar ya? Udah. Kemarin kan udah beredar. heboh tuh launchingnya. Oh cocok ya. Jadi Doktif itu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, agak ada yang bayar. Ya, siapa yang bayar Doktif? Enak aja main tuduh. Giliran kalian yang Doktif ini ditantangin 250 juta. Mamski, bilangin dong ke follower, Doktif kasih. Kalau dulu kan DRL kan yang ada yang pernah denger nggak Richard yang kasusnya Padang? Richard Padang. kasusnya pencurian di Padang. Kan dia ngasih sayembara 10 juta. Oh iya, 10 juta buat bisa yang menemukan apa tuh dia minta carikan apa gitu. menemukan malingnya. Iya yang 10 juta. Iya kasih 10 juta cash kan. 10 juta cash. Doktif nggak kaleng-kaleng guys. Doktif kasih cash 250 juta. Wih, keren. Buat siapapun, ya pencuri di klinik ya bener. Buat Iya, siapapun yang bisa membuktikan bahwa Doktif sewa bujer. Iya, boleh. 100 juta nggak laku. Ya udah deh kalau nggak laku 250 juta. 50 juta. Waktunya mau habis nih, buruan cepet hacker-hacker bekerja. Doktif pernah sewa bujer
Oh, kemarin itu di live-nya itu kan dibilang, wah ini banyakan bujirnya Samiri. Ih, Kan? tuh ditantangin tuh 250 juta 250 banyak loh. Seperempat M, lumayan kan? Nggak laku juga. Doktif naikin nanti minggu depan 500 juta. Wih, gila. Setengah M guys, gila. Sementara mereka kubu geng sirkus, berani nggak sayembara kayak Doktif? Berani nggak? Berani yuk, kalian bisa yuk. Bisa Minta yuk. tuh, ayo netizen minta. Netizen minta. Netizen Masa sih langsung nggak minta. bisa? Ayo dong. Bilang. Nanti Doktif kasih tahu buktinya biar kalian dapet. Gak usah dong, Doktif nggak butuh. Hah? Iya bener-bener. Jadi nanti yang kalian push ya, kalian push mereka buat ngadain sayembara. Mereka iyain kan, langsung Doktif kasih tahu bukti. Jadi yang bukti bukan Doktif, kalian yang dapat duitnya nanti. Ya, Bener-bener. lumayan kan buat mereka. Iya. Cica tuh. Ada buktinya semua ada di Doktif guys. Gitu, berani nggak mereka? Gitu. Jadi jangan cuma nyerang doang, bilangnya cuma bujur, apalagi si Boker juga bilang begitu tuh. Ya ampun si Bokir, itu bilang ya gitu bener-bener itu orang. Ini lucu loh rasanya, sayur. Iya itu kan bayam kan. Ini Iya bener. Pokoknya bener Doktif pemain kalian. Nanti kalau mereka berani tuh, mereka berani boleh. Ya, yang suka dibikin status yang diigoi sampai titik. nggak bakal berani, nggak bakalan berani. Pasti ciut. Coba tes ke sana tanya. Udah nggak usah 250 juta kegedean buat mereka. Ini aja deh 100 juta aja. 100 ya. 100 juta. Coba Bilangin 100 mereka. juta. Mereka suruh. Doktif aja berani ngasih tantangan 250 juta. Masa sih owner skincare tukang flexing kalah sama Doktif yang orangnya biasa aja. 100 juta dong gitu. Kalian lah yang push mereka. Itu ayo dong pas lagi live. Bikin dong sayembara, apalagi DRL cuma 10 juta doang yang maling yang di Padang gitu kan. Doktif loh keren 250 juta. Itu 10 juta per. 100 juta loh. Peres Jadi tuh. gitu Pak ya. Ya kan? Udah 100 juta kayak suruh. Semua buktinya ada, di sini. Itu Lengkap. diduga konten nggak sih? Ya begitu lah. Nggak. Ini cuma buat konten doang, cuma buat menghadap-hadapi masyarakat Indonesia. Biar rame. Ampun. Termasuk si flexing abu-abu yang egonya sampai titik tuh gak ada kerjaan kali ya, sampai statusnya sampai titik Doktif nggak pernah kayak begitu. Nggak. Kemarin kerjaannya apa sih Mamski sampai bikin status titik begitu, bingung Doktif dah. Berarti ada something. Kayak butuh validasi. Iya. Apa sih? Klarifikasi sampai sebegitunya. Semua loh, sama loh, satu grup itu titik. Semua. Makanya Aku aja tuh paling banyak 10 nggak nyampe, 5, 10 tuh. Ini sampai nggak kebaca. Kerjaannya apa terus tiap hari itu? Nah itu. Kalau memang sibuk banget sama penjualan, harusnya kan nggak sempet ya kayak gitu. Makanya Doktif aja kadang-kadang lagi di klinik mau live misalnya, itu mau live nggak sempet karena ada pasien di luar. Iya kan sibuk sama pekerjaan tuh nggak mungkin sempet kayak gitu loh. Berarti selama ini Guys, kalian nggak bisa nyuruh Doktif mau Feni yang harus kalian push. Kalian jangan tanya Feni ke Doktif. Yang kalian push tuh Feni harus melaporkan gitu. betul Karena sayang. Doktif nggak bisa ngapa-apa kalau Feni nggak melaporkan. Harus yang bersangkutan yang mengalami Nggak kejadian. bisa kalau Doktif nggak melaporkan, masa Doktif mau ngapain? Ayo. Nggak diterima juga say. Nggak bisa. Nggak diterima. Kan korbannya lu Feni. Harus langsung yang merasakan. Bukan Doktif. Kalau begitu Feni melaporkan, Doktif backup. Nah masa Doktif Feni melaporkan atau tidak? Karena tanyakan ke Feni, bukan ke Doktif. Gitu. MK Skin lagi masuk ke lab guys. Jadi pasti ini Andre jantungan ini lagi. Andre lagi jantungan dan Doktif tidak akan memanipulasi data ya. Jadi apapun hasil dari lab Doktif akan sampaikan ke kalian. Ya, nggak ada yang namanya nanti Doktif memanipulasi data dirubah-rubah. Nggak ada. Dan Doktif yakin kalau denger ini ownernya nyampe, pasti lumayan jantungan sih, agak-agak ser-seran gitu ya. Seseran juga ya. Tapi biarkan, kan seru ya guys ya. Biarin, seru. Tapi nanti kalau misalnya apapun yang terjadi jangan ada yang ini loh ya, jangan ada yang baper. Tapi kayaknya ownernya kelihatannya baik sih, ownernya nggak gampang tantrum. Kayaknya sih ya, tapi nggak kenal sih. Oh nggak kenal.
Belum pernah ketemu. Nggak kenal Doktif. Tapi kayak sih denger-dengar dari omongannya Riko sih katanya orangnya baik, jadi apapun nih nggak akan tantrum gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya Doktif Orang Bali kan? nggak approve ya perbaikan. Tapi kalau approve, nah ini nih salah satu produk yang bisa kalian jadikan pilihan. Ya. Gitu. Gak usah beli dari outer skincare tukang flexing itu, gak usah. Karena kan kayak mereka ini kan jualnya by apa sih Mamski yang reseller itu loh, guys ya. Oh ya reseller. Bukan, Affiliate. Affiliate, reseller yang ke Distributor. reseller gitu-gitu. Iya, distributor. Udah kalian belinya dari situ, jadi saya membantu keuangan mereka juga, UMKM, reseller. Udah belinya jangan dari owner skincare tukang flexing. Udah belinya dari mereka aja, nggak harus produknya Doktif, enggak. Gitu. Kayak Mamski ini coba jualan produknya Mamski berani macem-macem. Kan nggak mungkin. Pasti Mamski ketakutan kalau deket sama Doktif kalau nggak bener produknya. Iya. Itu langsung udah disemprot pasti. Pasti. Apa? Itu cleansing oil apa micellar water double cleansing tergantung. Kalau kalian make up double cleansing itu wajar dilakukan, tapi bukan kewajiban. Ingat ya, double cleansing itu Mamski mungkin nanti pada saat memberikan edukasi ke masyarakat juga bisa. Gimana? Double cleansing itu maknanya ada dua. Menggunakan facial foam yang sama, facial wash yang sama. Oke. Jadi bahan pencucinya sama. Atau menggunakan dua bahan pencuci yang berbeda. Oke, seperti jadi yang pertamanya micellar water, yang selanjutnya baru gentle facial wash. Oh, boleh yang pertama micellar water jadi dulu. Baru Gentle facial wash. Jadi double cleansing itu maknanya ada dua. Oke. Kalau kalian menggunakan facial wash, misal Doktif ya punya foam facial wash,